Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Pasauli dengan NIM 2022-1143. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem kontrol fungsi yang dimana kita diberi tugas untuk meresumkan mengenai metode inferensi Sugeno beserta kasus soalnya. Oke, jadi di sini ada metode Sugeno yang dimana metode Sugeno ini dikenal juga dengan Takagi Sugeno Kang yang disingkat dengan TSK yang merupakan salah satu pendekatan dalam fungsi inference system yang dikembangkan oleh Takagi dan Sugeno. Berbeda dengan metode Mamdani yang menggunakan himpunan fungsi sebagai output. Metode Sugeno menggunakan fungsi matematis sebagai konsekuen dari aturan fungsi. Lalu aturan fungsi pada metode Sugeno ini biasanya berbentuk if kali is a n if x is a n y is b dan z sama dengan f kali y. Fungsi f kali f dalam kurung y, z ini dapat berupa konstanta atau order 0 atau fungsi linear order 1, misalnya z sama dengan 5. Atau yang kedua di sini 0,5 x ditambah 0,2y ditambah 3 atau fungsi linearnya. Lalu selanjutnya di sini ada langkah-langkah proses inferensi Sugeno. Yang dimana yang pertama ada input data, konversi menjadi derajat keanggotaan fungsi melalui proses fusifikasi. Lalu setiap aturan fungsi dihitung kekuatan atau firing strength firing strength-nya yang menggunakan operator N atau minimum atau perkalian. Lalu ada output, tiap aturan dihitung berdasarkan fungsi linear atau konstanta. Yang keempat itu hasil akhir diperoleh dengan menghitung rata-rata berbobot dari semua output aturan menggunakan rumus Z sama dengan WZ atau eh, per WI. Nah, selanjutnya di sini pertimbangan itu ada contoh kasus typing atau memberi uang tip yang dimana pertimbangan sistem untuk menentukan tip berdasarkan dua input kualitas layanan service dengan rasa makanan atau food. Sistem ini digunakan untuk memperkirakan seberapa besar tip yang pantas diberikan kepada pelanggan restoran. Lalu input fungsinya di sini itu yaitu service yang dimana terdapat poor, good, dan excellent. Lalu makanannya di sini adalah rancid atau delicious. Outputnya di sini yaitu tipnya atau nilai CRIPS dalam skala 1 sampai 15. Nah, selanjutnya di sini ada aturan fungsinya. Atau if service is poor or food is rancid, then tip sebesar 5. Nah, yang kedua itu ada if service is good, then tip itu sebesar 10. Lalu if service is excellent or of food is delicious, then tip itu sebesar 15. Nah, misalkan hasil verifikasi yaitu derajat keanggotaan service atau good sama dengan 0,7. Lalu misalkan juga di sini derajat keanggotaan food atau delicious itu 0,5. Lalu perhitungan kekuatan aturan atau firing string-nya di sini itu aturan pertama. Yang pertama ada max service is poor, food is rancid atau max-nya itu 0,3 dan 0,5. Tidak. Lalu di sini yaitu sama dengan 0,5. Lalu di sini aturan keduanya itu service is good dengan nilai 0,7. Lalu aturan ketiga itu di sini max yang dimana berisi service is excellent atau food is delicious. Nilainya itu max 0,7 dan 0,5 sama dengan 0,7. Lalu hingga hasil hitung output akhirnya di sini Z sama dengan 0,5 dikali 5 ditambah 0,7 dikali 7 ditambah 0,7 dikali 15. Maka hasilnya di sini lalu dibagi dengan 0,5 ditambah 0,7 lalu ditambah 0,7. Lalu hasil dari inputan tersebut itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sama dengan 10. Jadi sistemnya di sini itu dia menyarankan pemberian tip itu sebesar 10. Nah, kita bisa lihat diagram alur dari eh, contoh kasusnya di sini terdapat service food, lalu ada fusification. Nah, di sini itu masuk di aturan fusinya. Masuk di aturan fusinya, setelah itu setelah
data transfusi masuk ke derajat keanggotaan, lalu hasil outputnya. Oke, lalu di sini ada grafik permukaan atau surface plot, yang dimana gambar 3D di sebelah ini merupakan permukaan yang menggambarkan hubungan antara dua input atau service input terdapat dalam suatu output, yang dimana outputnya itu adalah tipnya. Jadi sumbu X ini atau sumbu horizontal yang ada di bawah ini, itu dia mempresentasikan tingkat kualitas servis atau pelayanan. Biasanya dinilai dari rendah ke tinggi. Lalu terdapat sumbu Y atau horizontal yang berada di samping. Itu mempresentasikan kualitas food atau makanan. Juga dari rendah ke tinggi, sama seperti yang pertama. Lalu ada kualitas sumbu Y atau vertikal, yang dimana dia menunjukkan bahwa besarnya tip atau uang tip yang kita berikan, nilainya meningkat seiring peningkatan servis dan makanannya atau foodnya. Jadi penjelasan untuk pewarnanya di sini, yang pertama itu biru, dia itu merupakan nilai tip rendah. Lalu hijau ke kuning ini yaitu merupakan nilai tip menengah. Nah, merah di sini merupakan nilai tip tinggi, yang dimana dia menunjukkan bahwa jika servis jika, ser- ji- menunjukkan bahwa jika servis dan food sama bagus, tipnya memberikan mak tip yang diberikan juga akan tinggi, yang berada pada area merah ini. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa tiap tip yang diberikan naik secara kontinu, sering peningkatan kualitas servis dan food sesuai karakteristik metode inference Sugeno yang menghasilkan output halus dan kontinu. Lalu di sini ada keterkaitannya dengan ketenaga listrikan dan energi terbarukan, yang dimana metode Sugeno banyak digunakan dalam sistem kontrol otomatis yang relevan dalam bidang ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Jadi yang misalnya di sini itu ada terdapat pengendalian kecepatan generator atau turbin angin, yang kedua itu pengaturan daya output inverter fotovoltaik, yang ketiga itu optimasi penggunaan energi dalam smart grid. Lalu yang keempat itu ada sistem pemantau dan kontrol temperatur dalam pembangkit listrik tenaga surya. Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode Sugeno ini sendiri terdapat beberapa poin. Yang kelebihannya di sini terdapat 4 poin, yang dimana yang pertama itu komputasi lebih efisien dan cepat. Lalu output lebih bagus dan kontinu karena menggunakan fungsi matematis. Yang ketiga itu cocok untuk sistem kontrol adaptif dan dinamis. Yang keempat itu dia mudah diintegrasikan dengan algoritma optimasi dan pembelajaran mesin. Kekurangannya di sini terdapat dua, yang dimana dia kekurangannya itu intuitif dibanding metode Mamdani karena output berupa fungsi matematis. Lalu kurang cocok untuk sistem berbasis linguistik yang memerlukan interpretasi bahasa alami. Oke, mungkin kesimpulannya di sini dapat kita simpulkan bahwa metode inferensi Sugeno ini merupakan solusi efisien dalam pengambilan keputusan berbasis fuzzy logic. Dibandingkan dengan metode Mamdani, Sugeno menawarkan efisiensi komputasi dan integrasi yang lebih mudah dengan sistem kontrol dan serta algoritma optimasi. Dalam konteks ketenagalistrikan dan energi terbarukan, metode ini mampu mendukung mengambil keputusan cepat dan adaptif pada sistem dinamis yang kompleks seperti smart grid dan sistem kendali pembangkit. Oke, mungkin sekian untuk presentasi pemaparan materi sistem kontrol fusi mengenai tugas resum metode inferensi Sugeno beserta contoh kasus soalnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata dalam pemaparan saya pada kali ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.